Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi dengan saya Febriana Riza dari kelas 6A PGSD Universitas Riau dengan NIM 1705114124. Nah, di sini saya ingin membuat video tutorial bagaimana cara memasukkan kutipan yang kita ambil dari jurnal yang dikutip menggunakan aplikasi Mendeley beserta cara membuat daftar pustakanya. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pendidikan. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, yang paling penting adalah kawan-kawan semua harus terlebih dahulu mendownload aplikasi Mendeley di Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Nah, setelah kawan-kawan mendownload aplikasi Mendeley, tampilannya menjadi seperti ini ya. Setelah itu, mari kita buka aplikasi Mendeley-nya. Nah, begini tampilan pertama aplikasi Mendeley saat dibuka. Nah, selanjutnya kawan-kawan pergi ke menu Tools, lalu klik menu Install Microsoft Word Plugin. Karena saya sudah menginstalnya, oleh karena itu tulisannya di sini menjadi uninstall. Nah, selanjutnya kalian pergi ke menu Create Folder, klik 2 kali, lalu nama foldernya diganti. Di sini saya akan membuat nama foldernya menjadi tugas kutipan Mendeley. Baik, lalu di enter. Setelah itu kalian pergi ke kolom berwarna putih, klik kanan, add files. Lalu di sini saya mempunyai beberapa jurnal yang saya gunakan dalam referensi pada landasan teori proposal saya. Nah, berikut jurnal-jurnal yang akan saya masukkan ke landasan teori nantinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Open. Nah, berikut kawan-kawan jurnal-jurnal yang telah kita masukkan tadi. Setelah itu, mari kita cek satu persatu apakah yang di sini sudah sesuai dengan details yang ditampilkan. Klik 2 kali pada kolom yang pertama. Setelah itu, mari kita sesuaikan jurnal yang ada di sini dengan details yang telah ditampilkan. Nah, yang pertama kita sesuaikan dulu judulnya, apakah telah sesuai atau belum. Di sini pengembangan lembar kegiatan peserta didik berbasis thinking actively in social context. Nah, sudah sesuai ya kawan-kawan. Selanjutnya siapa ya penulis dari jurnal ini? Baik, Lestari, Linda Titi Lestari, Eko Setiadi Kurniawan, dan S. Fatmaryanti. Sudah benar. Selanjutnya abstrak. Nah, di sini abstraknya masih kosong kawan-kawan. Ayo kita isi. Ini dia bagian abstraknya. Ini kita ya. Setelah itu kita salin, copy, kita salin ke kolom yang ini, Ctrl V. Sudah. Setelah itu author keywords, yaitu kata kunci yang digunakan oleh penulis di dalam jurnalnya. Ini dia kata kuncinya. Lembar kerja kegiatan peserta didik, thinking actively in social context, dan kemampuan mencipta. Copy, lalu kalian salin lagi ke sini, Ctrl V. Sudah ya kawan-kawan. Selanjutnya, setelah itu kita lanjut ke jurnal yang kedua. Oke. Ini lagi Zahari Mosrourotu. Kita klik. Setelah itu kita sesuaikan kembali apakah sudah sesuai pengembangan LKPD. Baik, udah sesuai. Penulisnya sudah sesuai. Abstraknya masih kosong ya. Saya copy, lalu Ctrl V. Setelah itu kata kunci, copy, Ctrl V.
Setelah itu judulnya tidak sesuai, kita ganti menjadi pengembangan. Ini kita copy, Ctrl V. Abstraknya kita ganti Ctrl A, delete, kita ganti menjadi ini. Selanjutnya copy, Ctrl V, order keywords, copy, Ctrl V. Oke, sudah. Selanjutnya Novprinda. Sudah benar judulnya, namanya sudah benar, abstraknya ya yang harus diganti. Ganti dengan bahasa Indonesia. Ctrl A, delete. Ini Ctrl C, Ctrl V. Kata kunci salah. Ctrl A, hapus. Copy. Oke. Selanjutnya Latifa. Judulnya sudah sesuai, namanya nih masih ada yang belum lengkap ya. Enter, Eka Setiawati, copy, selanjutnya ada Abdul Basit. Ctrl V. Oke, sudah. Abstraknya kita ganti dengan bahasa Indonesia. Ini dia, copy dari awal hingga akhir, copy, Ctrl V. Setelah itu kata kunci, copy lagi, Ctrl V. Oke, sudah. Selanjutnya Rohaiti. Judulnya sudah sesuai, namanya sudah, abstraknya kita ulang kembali. Ctrl C, lalu Ctrl V. Setelah itu ini kita hapus, Ctrl A, delete. Ctrl C, Ctrl V. Baik, yang terakhir ada jurnal karangan Supranto Nursyamsi. Judulnya pengembangan LKPD berbasis lingkungan sudah sesuai. Penulisnya salah, harus kita ganti ya. Ctrl A, delete. Kita kopas yang ini, copy, Ctrl V, enter. Kalau di enter namanya langsung berubah ya, nama belakang pindah ke depan dan nama depan pindah ke belakang. Selanjutnya ada Suprapta, dibuat di enter ke bawah. Suprapta, enter lagi. Ada Muzakir, enter. Baik, sudah ya.
abstraknya apakah telah sesuai? Ya, sudah ya. Peserta didik 95%. Kata kunci LKPD berbasis lingkungan dan hukum Newton. Ctrl V. Oke, sudah. Selanjutnya kita bergerak ke Microsoft Word. Microsoft Word. Kita perbesar layarnya. Selanjutnya kita akan mulai mengutip dari jurnal ya kawan-kawan. Di sini judul penelitian saya adalah, kita buat dulu judul pengembangan LKPD berbasis multikultural pada pembelajaran seni budaya kelas 5 SDN Pekanbaru. Selanjutnya landasan teori kita blok, lalu kita boldkan. 1. LKPD. Kita akan mengutip pengertian LKPD dari jurnal Sri Latifah. Nah, ini dia pengertian yang mau saya salin. Copy, lalu dipastekan di Word, Ctrl V. Untuk mencantumkan kutipan yang kita ambil dari jurnal, kita perlu menambahkan tanda petik di awal kalimat serta tanda petik di akhir kalimat. Lalu kita beri tanda titik. Setelah itu, di antara tanda petik dan tanda titik, kita klik menu reference, lalu insert citation, lalu go to Mendeley, lalu kita klik menu shade. Nah, otomatis dia langsung berubah ya. Baik. Setelah itu, pengertian LKPD yang akan saya ambil berikutnya adalah dari jurnal Dermawati DKK. Kita cari nih jurnalnya. Pengertian LKPD menurut Dermawati DKK adalah, LKPD merupakan salah satu jenis bahan ajar yang sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Copy. Selanjutnya Ctrl V. Berikan lagi tanda kutip pada awal kalimat dan tanda kutip di akhir kalimat. Lalu insert citation, go to Mendeley, dan klik shade. Oke. Setelah itu kita tambahkan kembali kutipan dari jurnal Lestari DKK. Ini dia. Yang mau saya ambil yaitu LKPD dapat berupa tugas teori maupun praktek yang disusun secara sistematis. Ctrl C, lalu Ctrl V. Tambahkan kembali tanda petiknya, lalu titik, lalu insert citation, go to Mendeley, dan klik shade. Oke. Selanjutnya yang akan saya masukkan yaitu fungsi dan kegunaan LKPD. Ini kita buat A ya. A. Pengertian LKPD. Enter. Selanjutnya yang B. Fungsi atau kegunaan dari LKPD. Nah, baik, saya di sini akan mengutip jurnal dari Noprinda DKK. Klik jurnal Noprinda, lalu cari kutipan tentang fungsi dan kegunaan LKPD. Ini dia. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan LKPD antara lain
copy, lalu di paste, Ctrl V, beri lagi tanda petiknya. Ini kita dapatkan lagi, lalu titik, insert citation, go to Mendeley, cite. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dari multikultural. Yang pertama kali akan saya kutip yaitu pengertian multikultural dari jurnal Rohatty. Kita pergi lagi ke laman Mendeley, kita buka jurnal dari Rohatty. Saya akan mengutip pengertian dari pendekatan multikultural. Nih ya. Pendekatan dengan multikultural yaitu ambil kutipannya sampai titik, copy, lalu kita paste. Letakkan lagi tanda kutip di awal kalimat, lalu di akhir kalimat. Ingat ya, di awal kalimat harus pakai huruf kapital. Lalu insert citation, go to Mendeley, selanjutnya cite. Baik. Setelah itu kita akan bergerak ke jurnal dari Zahari dan Bharata. Ini dia. Di dalam jurnal Zahari dan Bharata, dia mengambil kutipan dari Amirin. Amirin mengatakan bahwa, ya, kita blok semuanya. Ctrl C, lalu kita salin ke sini. Kita letakkan kembali tanda petik, insert citation, go to Mendeley, cite. Oke. Setelah itu yang terakhir kutipan dari jurnal Bapak Anto. Kita pergi ke halaman Mendeley, kita buka jurnal dari Pak Antos. Bapak Antos mengambil kutipan dari Tilaar. Kita copy, lalu kita salin, tambahkan kembali tanda kutipnya. Oke. Insert citation, go to Mendeley. Nah, otomatis dia akan berubah ya, kawan-kawan. Oke. Baiklah. Selanjutnya kita akan pergi ke daftar pustaka. Kita buat daftar pustakanya di halaman baru. Home, rata tengah, daftar pustaka. Ctrl B, enter, buat rata kanan kiri, dan kita klik reference. Ini kita sejajarkan di sini. Lalu kita klik insert bibliografi dan otomatis semua kutipan dan referensi yang kita ambil di jurnal langsung keluar pada daftar pustaka. Nah, baiklah, agar tampilannya lebih rapi, kita edit dulu ya kawan-kawan. Ctrl A, Times New Roman, ukuran 12, rata kanan kiri, dan ukuran spasi 1,5. Baik. Ini kita bold. Ini kita bold. Dan ini kita buat di halaman baru. Oke, ini kita buat rata tengah. Oke, alhamdulillah selesai. Sudah penggunaan dari aplikasi Mendeley pada penulisan kutipan di landasan teori atau kajian teori. Cukup sekian penjelasan tutorial dari saya. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutorial yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.